Di antara semua ibadah yang pernah kita lakukan, ibadah apakah yang menurut pelungguh semua bisa diandalkan akan memasukkan kita ke dalam surga? Kadzabta, kata malaikat, kadzibta, kau berdusta, kau berbohong. Engkau lakukan itu semua supaya dikatakan jawad, supaya dikatakan pemurah, supaya dikatakan dermawan. Wa qad qil, dan tercapailah keinginanmu, masuklah kamu ke dalam api neraka. Diseret. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ثم أما بعد فيا أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته. فقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, tentu kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam nikmat yang Allah berikan kepada kita masing-masing. Selawat dan salam tidak lupa kita baca dan hadiahkan untuk baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat beliau, masuk surga bighairi hisab bersama-sama dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya izinkanlah saya selaku khatib mengingatkan diri saya pribadi dan kita semua, mari kita sama-sama tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan memperbanyak amal ibadah serta menjauhi semua larangan-larangannya. Hadirin yang dirahmati Allah, tentu banyak sekali amal ibadah yang pernah kita lakukan selama hidup kita. Izinkanlah saya menanyakan sebuah pertanyaan untuk kita semua. Pertanyaan ini silahkan kita tanyakan diri kita sendiri. Di antara semua amal ibadah yang pernah kita lakukan sejak dahulu sampai saat ini, di antara semua ibadah yang pernah kita lakukan, ibadah apakah yang menurut pelungguh semua bisa diandalkan akan memasukkan kita ke dalam surga? Jangan tergesa-gesa menjawab pertanyaan ini, dan ketahuilah hadirin yang dirahmati Allah bahwa pertanyaan ini bukanlah saya yang pertama kali melontarkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menanyakan hal serupa kepada seorang sahabat. Dan sahabat ini bukan sembarangan sahabat. Beliau adalah Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi, dan mimpi beliau itu sesuai dengan kenyataan. Sungguh-sungguh benar adanya. Beliau melihat di dalam mimpi bahwa diri beliau sedang berada di dalam surga. Kemudian beliau melihat Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu sedang berkeliaran di dalam surga, menikmati keindahan surga. Rasulullah mendengarkan langkah kaki beliau, suara terompah yang digunakan oleh Sayyidina Bilal
berpindah dari tempat ke tempat lain di dalam surga. Keesokan harinya setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, Rasulullah SAW memanggil Sayyidina Bilal. Wahai Bilal, saya melihatmu di surga semalam. Lalu Rasulullah SAW bertanya, Ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Wahai Bilal, semenjak engkau masuk Islam, kasih tahu saya amalan apa di antara semua ibadah yang engkau lakukan. Apa ibadah yang paling kamu andalkan, yang kamu yakini itu yang akan memasukkan kamu ke dalam surga? Kira-kira apa jawaban Sayyidina Bilal, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian? Apakah beliau mengatakan, karena saya telah menahan siksaan kafir Quraisy, sabar menghadapi godaan orang-orang kafir Quraisy? Apakah Sayyidina Bilal mengatakan, saya adalah muazin pertama, saya setiap waktu melantunkan azan? Apakah beliau mengatakan, jawaban saya adalah berjihad bersama Rasulullah SAW? Tentu Sayyidina Bilal memiliki tabungan pahala ibadah yang begitu luar biasa. Tetapi di antara semua ibadah yang pernah beliau lakukan, yang paling beliau andalkan ternyata hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah wudu dan sunnah wudu. Sederhana. Sayyidina Bilal rahimahullahu taala wa radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ma amiltu amalan arja indi min anni lam atatahhar tahuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa shallaitu bidzalika at-tuhur ma kutiba li an usalli. Wahai Rasulullah, jujur di antara semua ibadah yang saya lakukan, yang paling saya andalkan, yang paling saya harapkan akan menyelamatkan saya kelak pada hari kiamat adalah di mana ketika saya berhadas, ketika saya kentut, buang air kecil, buang air besar dan seterusnya, pasti selanjutnya saya mengambil air wudu. Setelah itu saya melakukan sholat sunnah wudu beberapa rakaat. Itu yang saya harapkan menyelamatkan saya, menjadi penyebab saya masuk surga ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW tersenyum mengatakan, iya, itulah yang menyebabkan engkau masuk surga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, umumnya kita sebagai umat Islam kebanyakan meremehkan amalan-amalan yang sederhana, biasanya kita sepelekan. Biasanya kita selalu mengandalkan amal ibadah kita yang berat kita lakukan. Padahal belum tentu amal ibadah yang berat kita lakukan itulah yang akan menjadi penyebab kita masuk surga. Bisa jadi hal-hal terkecil, amalan-amalan sederhana yang kita lakukan itulah yang menjadi penyelamat kita, penyebab kita masuk surga. Sebagaimana kalau kita buka Sahih Muslim, diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Saya pernah melihat seorang laki-laki berbolak-balik mondar-mandir di surga. Lantaran apa? Fi syajaratin qata'aha min sahri at-tariq kanat tu'dhin nas. Lantaran satu perbuatan, suatu kebajikan berupa memotong pohon yang kebetulan pohon ini menghadang di tengah jalan, mengganggu perjalanan lalu lintas.
itu dipotong oleh bapak ini kemudian disingkirkan, itulah yang menyebabkan dia masuk surga. Sederhana hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Manawi dalam kitab Fathul Qadirnya dan ulama-ulama lainnya menukil sebuah riwayat setelah Imam Al-Ghazali mengarang kitab Ihya Ulumuddin meninggal dunia, ada seorang murid bermimpi menyaksikan gurunya Al-Imam Al-Ghazali menikmati indahnya nikmat kubur, bahagia di dalam kubur. Sang murid bertanya kepada Imam Al-Ghazali, "Wahai Imam Al-Ghazali, ibadah apa yang pernah engkau lakukan di dunia sehingga engkau mendapatkan kenikmatan ini, rahmat ini di dalam kubur?" Imam Al-Ghazali pun menjawab, "Saya kira karangan-karangan saya itulah yang menyebabkan saya mendapatkan rahmat. Saya kira tadinya ibadah-ibadah saya yang berat-berat itulah yang menyebabkan saya selamat. Ternyata saya nggak menyangka. Dulu ketika saya mengarang kitab Ihya Ulumuddin, saya menggunakan pena, saya mengambil tinta untuk menulis. Suatu saat ketika saya menyedot tinta itu menggunakan pena saya, datanglah seekor lalat hinggap di pena itu meminum tinta itu, dan saya biarkan dia minum, nggak mau saya ganggu, sampai pegel tangan saya biarkan dia minum sepuas-puasnya. Setelah lalat ini pergi, saya ambil lagi tinta itu, kemudian saya lanjutkan tulisan saya. Saya nggak nyangka sebagaimana saya merahmati lalat ini, Allah Subhanahu wa taala pun merahmati saya sehingga saya mendapatkan nikmat luar biasa yang saya rasakan di dalam kubur. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ridhonya, tidak nampak di dalam ibadah yang kita lakukan, supaya semua kita lakukan awal ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sunnah-sunnah apalagi yang wajib-wajib. Hikmahnya supaya jangan sampai kita meremehkan, menyepelekan, apalagi merendahkan ibadah sederhana apapun yang kita lakukan, apalagi yang dilakukan oleh orang lain. Karena seringkali ibadah yang berat-berat itu justru menjadi penyebab kita masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik, kalau disertai riya dan sum'ah. Kita semua mengetahui hadis sahih riwayat Bukhari, riwayat Muslim. 3 orang, yang satunya qari, yang satunya qari alim. Dalam perjalanan ke surga dihadang sama malaikat, "Mau kemana ente?" Orang ini mengatakan, "Saya kan qari, saya ini alim. Ya jelas saya mau ke surga." Lalu malaikat ini mengatakan, "Kadzibta atau kadzabta, Anda berdusta. Dulu di dunia engkau belajar, engkau mengaji, engkau menuntut ilmu, engkau mempelajari Al-Qur'an supaya dikatakan qari, supaya dikatakan alim, wa qad qil, sudah tercapai keinginanmu, terkenal jadi qari." Lalu diseret dia ke dalam api neraka. Yang kedua seorang mujahid, seorang pejuang yang mati di medan peperangan. Nanti pada hari kiamat dengan gayanya dia santai-santai, penuh keyakinan, sangat yakin dia masuk surga. Di tengah jalan dihadang sama malaikat, "Mau kemana?" "Saya mau masuk surga." "Atas ibadah apa?" "Lah, engkau tidak tahu saya dulu ini seorang mujahid berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala." "Kadzabta atau kadzibta, Anda berdusta. Anda melakukan itu supaya dikatakan jari, supaya dikatakan jagoan, supaya dikatakan pemberani, supaya dikatakan pahlawan dan seterusnya. Wa qad qil, dan sudah sampai keinginanmu di dunia." Diseretlah dia dimasukkan ke neraka. Wa'iyatu billah. Kemudian yang ketiga, seorang yang
sangat percaya diri dalam perjalanan ke surga, di stop sama malaikat, mau kemana? Mau ke surga. Ibadah apa yang kamu andalkan di dunia? Kok yakin sekali kamu mau ke surga? Loh, engkau tidak tahu saya ini seorang mutasaddiq, orang yang suka bersedekah, suka menyantuni anak yatim. Saya terkenal loh di dunia ini. Kadzabta, kata malaikat, kadzibta. Kau berdusta, kau berbohong. Engkau lakukan itu semua supaya dikatakan jawad, supaya dikatakan pemurah, supaya dikatakan dermawan. Bahkan detil dan tercapailah keinginanmu, masuklah kamu ke dalam api neraka. Diseret, terpaksa masuk ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali mari kita tanyakan diri kita masing-masing, di antara semua amal ibadah yang pernah kita lakukan sejak kecil sampai saat ini, ibadah apa yang kita yakini bisa kita andalkan akan menjadi penyelamat kita, penyebab kita masuk surga? Allahu a'lam wa a'lamu bis-shawab. Intinya jangan kita remehkan kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan, apalagi dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Mari kita renungkan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqi. Jangan sekali-kali engkau remehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun kebaikan itu sebatas berjumpa dengan saudaramu dengan wajah, memasang wajah senyum, memasang wajah cerah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Qul Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah karena insyaallah doa di antara dua khutbah sampai selesai sholat nanti doa kita mudah-mudahan mustajab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah wa as'adi khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-Qaim bi huquqillah ma daqat illa wa farrajaha billah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa tabi'a hudahu bi ihsan ila yawmi an nalqah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amrihi qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara. Wa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Mustafa Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa 'itratihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ummahatil mu'minin wa sahabati ajma'in wal khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma zidna 'adada wa zidna madada waj'alna sababan liman ihtada. La tajlib ilayna illa man aradta hidayatah wa ahlik adh-dhalimin biz-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa waffiqna jami'an lima tuhibbu wa tardahu min al-'ibadi wal bilad ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruhu yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa aqimus salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal